Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ramdhani dengan NPM 232311052 dari kelompok 9 Pendidikan Pancasila kelas B Prodi Perdagangan Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Proses dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Saat menjelang tahun 45, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia. Salah satunya ialah dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944. Selanjutnya ialah pembentukan BPUPKI. Saat awal berdiri BPUPKI ini dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat yang seorang dokter yang pernah menempuh pendidikan di Belanda, Perancis, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Setelah dibentuk BPUPKI ini berdiri dari 69 anggota yang mewakili bangsa Indonesia dan Jepang. Mereka mengadakan sidang pertama yang bertujuan untuk merancang dasar negara Indonesia. Selanjutnya ialah masa persidangan BPUPKI. Sidang pertama terlaksana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada persidangan ini BPUPKI membahas mengenai rumusan dasar negara yang akan dipakai Indonesia untuk kemerdekaan. Beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila tersebut ialah antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya ialah pada masa persidangan kedua. Sidang ini terlaksana pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Saat masa persidangan pertama berakhir, sidang kedua BPUPKI ini berhasil menghasilkan rumusan dasar-dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan ini, yakni dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Selanjutnya, panitia ini membentuk panitia kecil yang bertujuan untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang sudah disepakati, yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Dan rumusan-rumusan dasar negara yang yang dirumuskan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah dari Muhammad Yamin, yaitu yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemerdekaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Supomo. Yang pertama, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Dan yang terakhir, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sahril Abraham Kindi, nomor NPM saya 2323111048. Di sini ada gambar panitia 9 ya. Terus slide selanjutnya. Piagam Jakarta dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga yang membantu petugasan PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPU PKI. 1. Menentukan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Soekarno dan Muhatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Yang keempat, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.